Cikampek Selatan bersinar gemilang, inovasi dan kerja keras jadi tujuan. Kami terus maju mencapai cita-cita. Oke gang, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channelnya YouTube Digicom Cikampek Selatan. Dan kini kita hadir di tengah-tengah keramaian kota Cikampek. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen seperti ada di deskripsi di bawah ini. Oke, para pemirsa, sahabat setia Digicom Cikampek Selatan, pada malam hari ini kita akan berkolaborasi dengan Pekan Raya Cikampek yang berada di alun-alun kota Cikampek. Namun sebelum melanjutkan ngobrol bareng Asep Sopani, kita terlebih dahulu memperkenalkan Digicom Cikampek Selatan yang selalu eksis dalam dunia digital dan juga dalam berbagai macam edukasi. Dan alhamdulillah tahun 2023 Digicom Cikampek Selatan sudah mengeluarkan siswa-siswa yang ikut dalam pendidikan dan pelatihan dalam dunia digital. Dan kali ini kita di tahun 2024 juga sama sudah mengeluarkan anak-anak kita yang memang sudah dianggap lulus dalam urusan fotografer yang memang saat ini dunia digital sangat eksis sekali. Para sahabat YouTuber Digicom Cikampek Selatan, kini kita hadir bersama panitia Pekan Raya Cikampek yang memang setiap tahun selalu itu dilaksanakan. Kini panggil sebagai ketua panitia Pekan Raya Cikampek untuk Bapak Rudi Darmawan. Silakan Pak untuk bergabung bersama kami dalam kita ngobrol bareng Asep Sopani. Selamat malam Pak Rudi, selamat malam. Oke. Sehat Pak? Aduh, mohon maaf saya ini ikut bergabung dalam acara Pekan Raya Cikampek dan memang kalau nggak salah ini hampir setiap tahun Pak ya dilaksanakan. Cuman baru kali ini kayak saya bisa hadir di tengah-tengah keramaian kerumunan masyarakat Kecamatan Cikampek. Dan ini kan alun-alun Cikampek Pak? Atau apa ini namanya Pak? Iya, Pekan Raya Cikampek. Enggak, tempatnya ini di alun-alun Oh iya, Cikampek. ini di lapang Kecamatan Cikampek. Cukup strategis. Wes mantap. Sedul Pak. Oke, para hadirin inilah saya panggil apa ya, Bapak, Abang, Om atau apa ya? Jadi enak ya Pak, biar kita sama-sama enak ini ya. Kita jaga dalam formula ya. Om aja ya Om ya. Ya ini Om Rudi, Om Rudi sebagai ketua pelaksana Pekan Raya Cikampek yang memang setiap tahun ini dilaksanakan. Ya kita pengen ngobrol-ngobrol bareng Pak. Ya barangkali ini nanti ada harapan-harapan ke depan untuk Pekan Raya Cikampek ini. Sebelumnya ya perkenalkan Pak, saya Asep Sopani yang memang ya, alhamdulillah kita bergelut dalam dunia digital dan ada rekan-rekan kita yang juga ini RKDD selalu eksis Pak dimanapun tempat berada. Dan kita juga membuka Pak lowongan untuk pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat di sekitarnya yang mau ikut bergabung dalam fotografer, teknik-teknik fotografer, juga edit foto itu. Karena foto itu bisa menggambarkan kehidupan kita juga Pak. Maka di sini ya kita tidak bisa menyepelekan urusan fotografer karena punya punya karakteristik tersendiri. Oke Pak Om Rudi ini kebetulan saya sangat tertarik sekali dengan tema pasar malam tahun ini. Ini ada yang katanya Pekan Raya Cikampek 2024 ini adalah inovasi kreatif dan masa depan budaya lokal. Saya sangat tertarik sekali Pak
karena di sini ada inovasinya, ada kreatifnya, dan juga menghidupkan budaya-budaya lokal ini. Ya mungkin kita pengen sharing-sharing dengan Om Rudi, bagaimana sih kita untuk menciptakan inovasi kreatif dan juga mungkin untuk masa depannya kita membudayakan budaya lokal supaya terangkat, Pak. Mungkin Kak Rudi bisa menceritakan, Pak, apa sih nanti ya ke depannya seperti itu ya? Ya, ya, dengan inovasi dan kreativitas untuk masa depan. Jadi Pekan Raya ini adalah suatu miniatur, katakanlah, untuk ekonomi, suatu tolak menghidupkan ya, untuk menghidupkan perekonomian itu kita ya, seperti itu ya. Ya, jadi Cikampek perlu sekali suatu event yang menggambarkan tolak ukur perekonomian Cikampek dengan melibatkan berbagai unsur, terutama di ekonomi. Apalagi sedang melamban gitu ya. Ya. Apalagi kita sekarang habis dilanda COVID ya, Pak ya. Iya, betul. Kita bangkit lagi Bu. Ya, memang perlu kita sadari bersama bahwa memang yang namanya kita pedagang ya, saya survei di beberapa lokasi memang agak tergerus juga, Pak, dengan adanya dunia digital ini. Ya makanya ya, seperti Om Rudi sekarang udah bisa menciptakan lapangan usaha seperti ini ya. Kita bangga, Pak, Bapak bisa mengakomodir semua daripada warga masyarakat. Ngomong-ngomong, Pak, ini dari mana aja, Pak, pesertanya, Pak? Iya, ini cukup sulit sekali maksud saya. Dengan kita mengumpulkan suatu komunitas usaha, terutama yang dulu sering adanya pasar malam itu pasti membludak. Terutama komunitas dagang lah ya, katakan seperti itu. Nah sekarang itu sangat sulit. Jadi kami di sini untuk menggairahkan kembali, kami mengundang selain daripada komunitas ataupun para pedagang yang selalu ikut komedi putar, kami undang beberapa beberapa rekan-rekan lah, katakan rekan usaha. Dan di sini satu istimewa, kita kerjasama dengan UPTD Sentra Keramik dari Pleret. Nah di situ nanti kita yang keramik itu ya, buat cangkir-cangkir itu, ya, Pak. Bagus ya. Nah, jadi ada edukasi yang akan kita lakukan dalam suatu event di Pekan Raya Cikampek itu sendiri. Ya, selain itu saya lihat tadi ini ada selain daripada sentra keramik, ada juga kalau nggak salah ini ada perumahan kalau nggak salah itu ya. Dan juga ada otomotif, Pak. Ini otomotif bagaimana aja ini otomotif, Pak? Bisa Bapak menghadirkan ke sini, ini sangat bagus sekali ya. Ya itulah kita meyakinkan mereka itu memang sangat sulit, Pak, dengan kondisi sekarang seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan saja dengan niat baik kita, dan justru kita akan Pekan Raya ini adalah representatif daripada merupakan untuk promo mereka gitu. Dari otomotif di sini ada Star Motor, kemudian ada Yamaha, Yamaha. Ada mobil juga tanya, Pak. Ada, betul itu, Pak. Betul. Dari mana itu, Pak? Dari mana, Pak? Daihatsu. Iya. Silahkan. Gitu. Silahkan nanti, Pak, barangkali nanti ini para subscriber juga memang mau tanya-tanya, silahkan dipromosikan, Pak, nanti, Pak. Silahkan saja ya. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong katanya Om Rudi ini tidak sendirian, Pak. Katanya ada dari komedi ya. Betul. Bisa Pak temennya dipanggil, Pak. Iya. Kita bergabung di sini, Pak, dengan komedinya. Dari mana komedinya, Pak? Iya. Iya, Mas Erwin. Mas Erwin. Selamat malam, Mas Erwin. Selamat bergabung ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Mas Erwin. Aduh, namanya sih sudah tidak asing lagi ini Mas Erwin itu ya. Mas Erwin, ini dari mana Mas Erwin ini? Kalau komedi dari Blitar, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Wis, mantep. Terus namanya apa, Pak? Kalau kan biasanya suka ada aneka karya atau apa, itu kan komedi di Taman Ria Promosindo. Taman Ria Promosindo. Saya kelihatan ini Kalau kantornya di Tegal. Oh, di Tegal. Tegal berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Iya, kelihatannya ini sangat mewah ya. Kalau menurut saya ini sangat mewah sekali. Ya, mungkin ini
momen-momen yang tepat ya buat warga masyarakat untuk menghadirkan hiburan-hiburan ini bersama keluarga dan kebetulan berada di tengah-tengah kota Cikampek ini. Ya, udah berapa lama Pak Erwin ini Kalau dalam dulu, dunia hiburan ini, Pak? iya dulu emang saya mah ya bawa Taman Aneka-Ria udah 15 tahun. Terus ini bawa ini udah 1,5 tahun. Wah, berarti kita udah berpengalaman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berarti sudah begitu jauh ya melanglang buana. Ini bukan hanya untuk di daerah Jawa saja mungkin ya. Ya. Dan baru tahun ini sekarang berarti sudah menginjakan lagi di Cikampek gitu ya. Iya, Cikampek. Mas Erwin ya. Oke, kita kembali lagi ke Om Rudi. Ini Pak, saya juga pengen tahu apakah memang Pak Rudi ini bisa menggeluti dunia hiburan, dunia kuliner. Apakah memang ada faktor keturunan, Pak? Apakah memang punya inisiatif sendiri seperti itu? Ya mungkin dari orang tua atau bisa cerita Pak buat kita ini mungkin ya ada sejarahnya mungkin itu Pak ya. Iya, kita bicara skup Pekan Raya ya. Iya Pak. Jadi Pekan Raya Cikampek ini udah mungkin yang ke 19 tahun, 19 kali. 19 kali Penyelenggaraan. berarti dari tahun 2003 sih ya. 2003 ya. Wah, sudah lama sekali ya. Iya. Jadi ini dari orang tua sih. Jadi beliau memiliki lalu entertain ya. Kemudian ya kami ataupun saya sendiri itu meneruskan sifatnya begitu. Jadi awal itu dari orang tua Pak Rudi itu ya. Oh, memang bergeluti di dunia entertain khususnya di Pekan Raya ya. Kalau dulu mungkin namanya pasar malam ya kalau dulu ya. Nah sekarang dengan kemajuan zaman teknologi akhirnya kita mikirnya Pekan Raya Cikampek seperti. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Ya, jadi mungkin mengupas sedikit ya. Kita curhat nih. Artinya begini. Kita tidak ciri khas besar begini. Jadi begini, bahwa event ini tidak bisa begitu sukses bila mana tidak ada keterlibatan semua pihak. Mungkin saya cerita zamannya Bapak Solihudin ya. Solihudin, wakil bupati Pak? Ya, wakil bupati dulu. Oh iya. Itu beliau menggerakkan untuk menggerakkan Pekan Raya Cikampek ini. Nah, ada 23 perusahaan. Jadi semua dikerahkan ke sini menjadikan suatu memang resolusi namanya Pekan Raya itu dari berbagai aspek ekonomi kemudian perusahaan dan sebagainya gitu. Oh, perusahaan juga ikut Iya. Ya mungkin lah idealnya Pekan Raya itu seperti itu. Berjalan sampai 10 tahun ada keterlibatan semua pihak begitu. Nah, seiring waktu memang kondisi bukan menurun sih, tergantung daripada kepemimpinan ya, mungkin dari sport tadi dan sebagainya, sehingga dalam posisi kita menjadi mandiri begitu mungkin. Nah, di sini perlu ada dukungan semua pihak mungkin seperti itu. Oh. Jadi selama ini si Om ini si Om ini berarti kan harus ada keterlibatan dari semua pihak, terutama mungkin dari unsur pemerintahannya Pak. Betul sekali. Kalau saya dengar kali itu kan ada sampai Pak Wakil Bupati juga sampai turun ya. Ibu Eli juga perlu. Oh iya Bu Eli ya betul Pak. Nah, jadi langkah-langkah apa saja sih yang memang perlu dilakukan dalam rangka kolaborasi antara swasta ini dengan instansi pemerintah, Pak? Ya mungkin di sini Pak Rudi ada langkah-langkah yang memang harus dicapai, karena dulu kita bisa sampai menghadirkan bupati. Nah sekarang ini kan kenapa nggak bisa? Ya mungkin itu bagaimana langkah-langkah Pak Rudi untuk mencapai ke situ, Pak? Beberapa hal yang memang kami mengalami kendala akan hal itu, karena tidak bisa begitu saja meyakinkan beliau, karena sejauh ini kita ingin memperlihatkan dulu. Jadi Pekan Raya ini ingin memperlihatkan dulu sejauh mana
mungkin yang punya kepentingan di sini dalam hal pemerintah itu bisa melihat kami. Nah, contoh di sini salah satunya adalah dengan RKDD ini. Dengan RKDD, sehingga dengan RKDD ini bisa terjangkau oleh semua semua untuk publikasi, promosi itu digital ini. Siapa tahu didengar gitu. Go RKDD. Iya. Ya, artinya begini. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus ada kolaborasi dari semua unsur, pemerintah, swasta, kemudian termasuk ormas juga lah, karena seperti itu ya. Nah, di sini yang pasti RKDD ini sangat membantu kami dalam mempublikasikan kegiatan kami. Yang mudah-mudahan saja bisa memenuhi ekspektasi kami. Contoh di sini kita dengan UPTD UPTD Sentra Keramik. Kita ada 5 korwil yang kita kunjungi. Alhamdulillah sangat luar biasa dari korwil Kota Baru, Pak Mustafa, luar biasa beliau. Langsung kami ceritakan, makin langsung dia oke ACC bergerak saja. Nah, itu yang kita perlukan. Yang kita perlukan seperti itu, yang kita ingin seperti itu. Karena apa? Karena hal seperti ini sangat-sangat mendukung akan kegiatan kami. Itu terima kasih untuk Pak Mustafa, korwil dari Kota Baru. Memangnya Pak, itu sentra keramik itu hanya berjualan atau gimana Pak? Apa ikut berjualan bergabung atau memang ada pelatihan atau apa gitu Pak? Iya, di sini sentra keramik ini ada UPTD yang ada di Pleret sana. Kalau semua pelajar atau siswa itu menjadi suatu tujuan outing class. Nah, kami dengan kerjasama dengan UPTD ini meyakinkan bahwa coba kita buka di sini, artinya segala aktivitas yang dilakukan di Pleret kita implementasikan di sini, dari mulai pembuatan keramik sampai jadi itu selama 2 jam. Nah, kita mengundang para pelajar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Pak, kurikulum Merdeka P5 kearifan lokal. Itu saya sangat kerja keras untuk meyakinkan para korwil ini. Tapi memang kami punya hambatan-hambatan yang luar biasa, sangat sulit. Pasti Pak, itu pasti hambatan ada itu. Nah itu, ya. Makanya saya ini surprise sekali untuk kembali lagi Kota Baru dan Tirta Mulia, bahkan dari jauh sana Pak. Gitu. Oke, berarti Om Rudi ini selain memang untuk menggali pada UMKM atau OP2K yang ada di wilayah Cikampek, juga memberikan pembelajaran buat anak-anak bagaimana cara untuk membuat keramik ataupun mewarnai. Mungkin seperti itu Pak ya. Betul. Sebetulnya. Jadi ya beginilah ya para sahabat setia di Kom Cikampek Selatan. Jadi selain memang menampilkan kuliner, juga dari panitia ini juga ada pembelajaran untuk kerajinan-kerajinan baik. Iya betul. Ya. Dalam rangka kurikulum Merdeka, kearifan lokal. Ini ya sentra keramik dari Purwakarta, Pak. Iya, dari Purwakarta. Langsung dari Purwakarta. Langsung dari Purwakarta. Ya, alhamdulillah. Oke, selamat bergabung nih buat sentra keramik Pleret. Purwakarta Pleret. Kita senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Ini ada juga Mas Erwin yang memang selalu eksis. Ini kayak di lapangan terus ya Pak. Salah. Dukanya. Iya Pak. Mungkin ya kita ini Pas Erwin selama kita di lapangan, tentunya kalau di lapangan ini banyak sekali permasalahan hambatan-hambatannya. Mungkin bisa bercerita apa sih yang sangat berkesan itu di lapangan itu, karena dunia Mas Erwin di lapangan kayaknya tidur pun di mana saja ini kayaknya nih. Mungkin bisa cerita Pak itu keluh kesahnya ya. Silakan biar semua tahu lah. Ya, jadi kan kita hidup di lapangan, hujan kepanasan udah biasa gitu. Biasa ya? Iya. Jadi minum antangin kayak ini. Pak bukan promosi ya. Jadi panas, kehujanan udah biasa gitu. Jadi memang ini sih untuk jalur Jawa Barat tuh yang paling jauh ke Cikampek. Terus dari Cikampek itu. Iya, ntar ngetan lagi sampai Cirebon lagi, ngetan sampai Tegal, balik lagi ngulon. Gitu, muter-muter terus.
gitu. Jadi gimana ini yang di rumah? Anak kenal nggak Mas? Apa di rumah anaknya juga nih? Karena kalau malam minggu dijemput. Oh jemput, ya kirain ini nggak pernah ketemu jadi nggak kenal nanti siapa bapaknya Mas Erwin. Oke, terima kasih Mas Erwin, ya sukses selalu. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Asep Sopandi. Ya kebetulan ya memang kita memang eksis dalam edukasi, promosi, dan kita pun membuka pelayanan Pak untuk pelatihan-pelatihan karena sekarang ini yang namanya dunia digital sudah bermasyarakat, dan kebetulan juga di kita ini kan banyak UMKM atau UP2K yang memang tergerus oleh dunia digital itu. Nah, maka kehadiran RKDD ini ya mudah-mudahan bisa mengangkat UMKM, UV2K, terus termasuk para masyarakat yang memang suka berjualan baik itu kuliner, pakaian atau apapun ya. Kita pun ikut membantu untuk mempromosikan dan membuka pelatihan. Kalau memang ada yang mau gabung juga itu silakan. Oke, Mas Rudi, kita memang baru kali ini ya kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, dan saya pun sangat tertarik karena tertariknya bukan hanya sebatas kita urusan apa ya, berjualan ya, bukan urusan ekonominya saja, tapi ini juga memberikan pembelajaran Mbak buat anak-anak. Ini sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Yang mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, dan langkah lebih baiknya nanti ke depan ya kita lebih digiatkan lagi Pak, mungkin dalam bidang apa ya. Karena saya lihat di sini selain memang ada promo-promo, juga ada yang kuliner. Ini sangat bagus yang membantu masyarakat. Memang kayaknya ini agak kurang ya tempat hiburan di Cikampek Pak ya. Dengan kehadirannya ini Pekan Raya Cikampek ya, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk membawa keluarganya Pak ya. Oke Pak, sejauh mana sih Pak Pekan Raya Cikampek ini untuk memanfaatkan digital untuk meningkatkan pengalaman pengunjung Pak? Bagaimana sih biar pengunjung ini bisa lebih antusias dalam urusan dunia digital? Bagaimana menurut Bapak Pak? Ulang lagi. Mohon maaf diulang lagi Pak. Ya, Pekan Raya Cikampek ini kan butuh publikasi Pak, agar masyarakat pun tahu bahwa ini adalah Pekan Raya Cikampek. Tentu dalam kita mempromosikan perlu ini kan penyebar luasan, bukan hanya di wilayah Cikampek saja mungkin ya, mungkin di luar Kabupaten Karawang pun sama. Nah, bagaimana sih pemanfaatannya teknologi digital ini untuk meningkatkan pengunjung ini Pak? Iya, satu pengalaman sebelumnya ya. Jadi bahwa sebelum ke arah sana, yaitu kita kerjasama pertama dengan radio. Di saat kita mulai melakukan aktivitas itu selalu disupport, selalu di on airkan segala macam, sehingga tidak hanya lingkungan Kecamatan Cikampek, tapi sampai Pamanukan semuanya tahu. Mulai bergerak sampai ini. Tapi lewat kabupaten Pak ya? Lewat kabupaten. Apalagi dengan sekarang dunia digital. Nah sekarang mungkin tinggal kemasan saja, kemasan dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga akan terlihat langsung, tidak hanya lagi menit, langsung detik bisa menyampai kepada audien ataupun kepada masyarakat lebih luas lagi. Dunia digital ini sangat-sangat kita perlukan untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa ditangkap langsung oleh masyarakat untuk bermanfaat seperti itu. Mungkin begitu Pak. Ya, kalau saya tadi pun saya Pak keliling-keliling Pak, kelilingnya ternyata ya cukup lumayan lah antusias dari para sampai ada yang sedang hamil pun bisa hadir Pak. Artinya ya kita antusiasnya dari warga ini ya memang sangat tinggi sekali gitu ya. Terus apa sih Pak harapan-harapan Bapak ke depan dalam Pekan Raya Cikampek ini?
mungkin bisa disampaikan Pak harapan-harapannya. Terus mungkin cara mengemasnya harus seperti apa itu Pak? Harapan sih sangat besar ya. Semua orang harus punya harapan. Pasti Pak, cita-cita Pak harus tinggi Iya. langit ya. Artinya begini Pak, saya bergelut di dunia hiburan seperti ini ataupun suatu IO event organizer ini itu dari usia 30 tahunan, sekarang udah 54 tahun. Wes. Iya, artinya di sini kita dengan Pekan Raya Cikampek ini tetap ada bergaul walaupun saya dimakan usia. Artinya di sini harus ada regenerasi untuk bisa meneruskan bahwa memang suatu event itu diperlukan untuk diperlihatkan semacam Pekan Raya Jakarta. Sebagai Pekan Raya itu merupakan barometer perekonomian Indonesia. Nah, saya harap Cikampek juga seperti itu. Nah, di sini tidak hanya saya tapi ada orang lain yang bisa meneruskan bahwa Pekan Raya ini bukan milik saya, tapi milik masyarakat Cikampek. Begitu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Ya mudah-mudahan lah masyarakat pun bisa menerima dan ini adalah aset bagi warga masyarakat ya. Oke. Mungkin ini Pak, apa sih dampak ekonomi yang diharapkan dari Pekan Raya Cikampek tahun 2024 ini bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal? Apa dampaknya Pak? Yang pasti yang akan terasa itu oleh lingkungan sendiri. Yang pertama oleh lingkungan sekitar kecamatan ini. Dari mulai mungkin sebelum tidak bekerja, belum ini ada jualan, lesehan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ada juga dari lingkungan sekitar Pak. Ada, Pak. Sangat luar biasa dari lingkungan. Mantap. Itu akan yang tidak kerja sekarang kerja. Minimal ya walaupun tidak ini ya cuma 1 bulan seperti itu. Yang kedua, dengan adanya promo-promo di sini perumahan dari batik, kemudian dari Grand Dauan dan juga di sini dari motor, itu mereka tahu sejauh mana untuk mendapatkan kepemilikan dari perumahan ini karena ada promo-promo yang memang mereka bisa dapatkan. Nah itu. Jadi beda dengan yang biasanya, ya di Pekan Raya ini ada promonya juga. Betul, jelas. Oh, iya, iya. Nah, dan dengan ini mereka akan tahu untuk motor ini ke sini, motor ini ke sini. Jadi ini merupakan tidak hanya tidak hanya pameran tapi akan penjualan juga, orientasi ke sana begitu. Iya. Kalau itu Pak, ini kalau misalnya ada otomotif nih, Iya. ini gimana Pak? Ada promo juga Pak? Ya barangkali ini ada DP-nya saya bayar, cicilannya saya gratis Pak. Saya mau Pak seperti Pak. Pasti kalau perumahan sih, iya. Perumahan tuh biasanya perumahan. Enggak, otomotif Pak. Otomotif. Ada. Saya DP-nya ada Pak. DP-nya ada. Iya. Cuman untuk angsurannya nggak ada. Gimana Pak? Bisa nggak Pak? Bisa aja. Iya. Ayo Pak. Halo. Ya kita enak ya sambil ngobrol ini. Ya, kebetulan Pak ini ada UMKM dari mana ini Pak? Dari Cikampek Selatan ya ini ya. UP2K-nya ya. Ya alhamdulillah nih. Dari mana ini? Dari ibu PKK ya kayaknya ini, biasanya sih ibu PKK ya yang membuat produk-produk seperti ini. Ini ada terkekang, apa ya terkekang? Teri kacang bawang, mantap. Namanya terkekang. Saya kirain terkekang itu nggak bisa kemana-mana Pak. Oke Pak Amrudi. Jadi ini kan ada juga, kita tidak bisa lepas dari seni Pak ya, tidak lepas dari seni. Nah, bagaimana Pekan Raya Cikampek ini bisa mendukung seni dan budaya lokal di tengah perkembangan zaman ini, Pak? Iya. Seni merupakan satu aliran dari diri kita, cermin kehidupan kita. Kalau gak berseni nggak enak ya. Iya. Di sini ada stand untuk seni ya, di sini semacam odong-odong. Odong-odong, masyarakat atau pengunjung bisa menggunakan odong-odong. Kemudian untuk nanti pada event nanti ada ya dangdutan lah, kita nggak bisa lepas ya. Bisa joget-joget juga. Nanti juga kita ada lomba karaoke yang memang kita kan terbuka untuk Pekan Raya Cikampek ini. Jadi untuk IO yang mau berkiprah kita fasilitasi untuk hal itu. Nah kemudian nanti untuk lomba karaoke ini IO-nya dari Purwasari gitu. IO karaoke. Iya, untuk lomba karaoke nanti tanggal 14. Bisa mungkin nanti malam minggu bisa ke sini untuk pendaftaran dan sebagainya.
malam minggu besok Pak ya? Iya, malam minggu besok. Iya. Oke. Terus Pak, apa saja sih upaya yang dilakukan untuk menarik minat generasi muda dalam pekan raya ini? Gitu. Biar para pemuda pun ya ikut bergabung, ikut eksis Pak. Kayaknya kalau ini para yang jualannya ikut gabung itu kebanyakan anak muda, kayaknya lebih bagus Pak daripada anak muda hanya sebagai penonton ya. Bagaimana lah untuk pemberdayaan generasi muda ini Pak? Mungkin Bapak ada langkah-langkah supaya dia merasa tertarik gitu. Ya, makanya masih kaitan juga dengan keramik Pak. Jadi kita menghidupkan suatu kreativitas, kemandirian, karakter building itu diperlukan. Ya, contohnya dengan ini yang kita hadirkan ini. Kedua, kita lagi ke pemuda-pemuda di sini. Kita juga di sini banyak memberdayakan pemuda. Contoh di sini di sentra keramik, kemudian di Ukir Jepara. Ini anak muda kita berdayakan untuk bisa dia ini. Intinya kita ingin pemuda itu mandiri. Dari nyatanya di sini nih, ekonomi itu di sini ada. Gitu, seperti itu. Jadi kita tanamkan kemandirian untuk mereka. Jadi lebih kepada pemberdayaan ya Pak? Pemberdayaan kepada para pemuda untuk ikut bergabung dalam dunia usaha ya. Oke, terima kasih. Oke, Mas Rudi, kita sudah cukup banyak ini kita ngobrol-ngobrol, kita sejenak kita untuk ngopi-ngopi dulu Pak. Kebetulan ini banyak produk-produk ini tuh dari UMKM ya, UMKM itu saya lihat tuh banyak sekali. Ini juga Pak, saya lihat itu situ ada kuliner ya, ada makanan atau apa itu tuh? Itu dari mana itu Pak? Nah ini nih kepala rombongan ini. Wes, mantap Mas Erwin, bawa mantap. Itu apa aja Pak menunya Pak? Itu seafood tuh, makanan seafood tuh. Kayak sosis, steamboat gitu. Roti itu tuh. Pokoknya siput iya. Ya. Oke, bisa. Ayo silahkan teman-teman YouTuber, subscriber yang mau makan silahkan ditunggu di setannya Mas Erwin ya. Tapi dengan catatan bayar Mas. Iya, kembali lagi Om Rudi. Saya pun ya banyaklah pertanyaan ya, biar saya pun pengen Pak bergabung ya di Pekan Raya Cikampek ini. Ya mungkin saya dari tukang ambil sampahnya nggak apa-apa Pak, daripada berceceran Pak, saya siap Pak. Nah ini gini Pak, bagaimana sih rencana jangka panjang untuk Pekan Raya Cikampek ini dan apa yang bisa kita harapkan ke depannya? Karena kalau menurut saya suatu kegiatan, suatu organisasi ya kita harus ada itu jangka menengah dan jangka panjangnya Pak. Mungkin karena event-event ini pun ya kita harus dikemas dengan sedemikian rupa agar bisa lebih istimewa Pak. Saksikan dan kunjungi Pekan Raya Cikampek 21 Agustus sampai 15 September. Ajak keluarga Anda, juga teman dekat dan yang lainnya. Sudah kita ngobrol bareng dengan Asep Sukandi yang bergabung di Pekan Raya Cikampek, dan akhirnya kita berakhir sampai di sini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga sukses selalu. RKDD yes.